Shalom saudara, apa kabar? Selamat datang kembali di dalam Sela. Saya mau mengajak kita semua untuk menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami datang pada saat ini menghadap hadirat-Mu, karena kami mau mengakui Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami, sumber kesehatan kami, sumber penyediaan apapun yang kami perlukan. Engkaulah sumber segalanya. Dan kami mau mengakui Engkau sebagai Bapa kami, Gembala kami yang baik. Tuhan, kami berdoa hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami saat kami menyembah Engkau, saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biar setiap kami boleh dikuatkan, disegarkan, bukan oleh manusia, tapi karena kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. Doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercy embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I run, you're there for me. Oh, it doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I go, you walk with me. It
embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari salah satu bagian Alkitab yang paling populer, yaitu Mazmur 23. Mari kita membacanya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Untuk bisa memiliki pemahaman yang benar dari satu bagian Alkitab, kita perlu melihat apa yang menjadi latar belakang atau konteks bagian Alkitab tersebut. Satu ayat yang diambil tanpa melihat konteksnya akan mengakibatkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda dan bahkan penafsiran yang keliru. Untuk bisa memahami Mazmur 23 ini, kita perlu melihat konteks urutan penyusunan atau penempatan dari pasal ini, di mana pasal ini tidak bisa dipisahkan dengan pasal-pasal yang lain di sekitarnya. Dalam hal ini Mazmur 23 ini berada dalam satu narasi dengan satu pasal sebelumnya, yaitu Mazmur 22. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah Mazmur pasal 22 ini sering disebut sebagai Mazmur salib. Karena di dalamnya berisi banyak gambaran atau nubuatan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Mazmur 22 ini adalah sebagian dari lebih dari 300 nubuatan tentang Mesias di Perjanjian Lama yang kemudian digenapi di Perjanjian Baru dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca beberapa ayat di dalamnya dari Mazmur 22 ini. Ayat yang kedua, dikatakan di sana, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 7, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ayat 17, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, itu semua adalah ayat-ayat yang secara spesifik dan akurat menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus atau Sang Mesias kira-kira 500 tahun kemudian. Jadi dari narasi ini kita bisa melihat konteksnya, saudara. Yaitu bahwa pengorbanan Mesias yang digambarkan di Mazmur 22 ini harus terjadi terlebih dahulu supaya kita bisa beroleh berkat Mazmur 23. Tanpa memiliki gambaran yang benar tentang gembala yang baik yang rela mati untuk domba-dombanya, kita tidak akan bisa memahami sepenuhnya gambaran Tuhan yang adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudara, kita tidak akan membahas dengan dalam detail setiap ayat, tetapi kita akan memfokuskan pada ayat yang pertama saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita mulai dengan membahas kata gembala. Bagi kita yang tinggal di daerah perkotaan, mungkin sulit untuk membayangkan seperti apa sih gembala itu. Yang muncul di kepala saya sewaktu mendengar kata gembala adalah memori masa kecil saya.
yang kalau lagi liburan sekolah sering berlibur di rumah nenek saya di daerah pedesaan. Yang namanya gembala bagi saya adalah orang yang pekerjaannya menggiring, memimpin ternak-ternaknya, membawa ternak-ternaknya, entah itu kambing, domba, sapi, atau bahkan bebek, ke tempat-tempat di mana ternak-ternaknya tersebut bisa mendapatkan makanan dan dapatkan minuman. Dan saudara, apapun jenis ternaknya, si ternak itu tidak perlu pusing untuk kebutuhannya. Yang pusing, yang memikirkan keperluan ternaknya adalah gembalanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala itu tugasnya mencari makan, merawat, menjaga, dan membesarkan domba-dombanya. Alkitab banyak berbicara tentang profesi gembala, mulai dari Habel, Abraham, Ishak, Yakub, dan banyak yang lain. Bahkan Daud yang menuliskan Mazmur 23 ini juga adalah seorang gembala. Saudara mungkin ingat kisah sewaktu Daud berniat melawan Goliat, di mana waktu itu seluruh pasukan Israel ketakutan dengan tantangan intimidasi dari Goliat. Dan kita tahu Raja Saul sempat meragukan kemampuan si anak remaja yang nekat namanya Daud ini. Dan ini dikatakan Daud, saudara, di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Ini yang dikatakan Daud kepada Raja Saul. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat 36 dia berkata demikian, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Saudara, Daud itu tahu persis apa artinya menjadi gembala karena dia sendiri juga seorang gembala. Dan konteks perkataan Daud tadi adalah tentang gembala yang berani meresikokan nyawanya demi nyawa, demi keselamatan domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai gembala. Di Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. "Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Saudara, kata kunci dalam 2 ayat yang baru kita baca tadi adalah mengenal. Pengenalan. Hubungan antara gembala dan domba bukanlah hubungan pekerjaan, tetapi hubungan emosional. Hubungan pengenalan. Karena itulah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Dia bersedia mati supaya kita domba-dombanya beroleh kehidupan. Tidak semua orang bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Hanya mereka yang telah mempercayai apa yang Tuhan lakukan di Mazmur 22 yang bisa dengan yakin berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Orang yang hidupnya belum dibeli oleh darah Kristus tidak bisa berkata Tuhan adalah gembalaku. Hanya mereka yang telah dibeli dengan darah Yesus yang bisa berkata kita adalah miliknya dan dia adalah milik kita, dia adalah gembala kita. Tentu saja implikasi dari Tuhan adalah gembalaku adalah aku adalah dombanya. Kita tidak mungkin memahami sepenuhnya kalimat Tuhan adalah gembalaku jika kita tidak paham apa itu domba. Saudara, domba itu binatang yang lemah, tidak punya alat pertahanan, tidak bisa berlari cepat, tidak punya gigi yang tajam. Dan yang paling menyedihkan, domba itu tidak punya otak yang cerdas. Karenanya tidak ada namanya domba liar yang berkeliaran sendiri di alam bebas. Domba itu dipelihara, dijaga, diberi makan.
Domba yang bijak pasti menyadari akan ketergantungannya kepada gembala. Jika ada domba yang berkata, aku tidak perlu gembala, aku bisa hidup sendiri, aku bisa mencari makan sendiri, maka domba itu pasti bukan domba. Mungkin dia domba yang nakal, sesat, atau bahkan mungkin serigala yang berbulu domba. Hanya mereka yang dengan kerendahan hati mengakui bahwa mereka lemah, tidak berdaya, tidak pintar, yang bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, sebelum kita mengenal Allah, Alkitab berkata kita ini adalah seteru atau musuh Allah. Dan seorang seteru atau musuh tidak mungkin bisa berkata Tuhan adalah gembalaku. Seharusnya adalah Tuhan adalah musuhku. Kembali hanya mereka yang percaya apa yang telah terjadi di Mazmur 22 tentang Allah yang mau mati untuk menanggung dosa-dosa manusia, yang bisa berkata Tuhan adalah gembalaku dan menikmati berkat-berkat dari Mazmur 23. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6 menggambarkan keadaan kita yang belum mengenal Tuhan itu seperti domba yang tersesat. Di sana dikatakan demikian, saudara. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita sekalian. Tanpa gembala, kita adalah seperti domba yang tersesat, tercerai-berai. Tidak punya pemilik, tidak punya pemimpin, tidak punya pelindung. Dan kembali saudara, yang menarik di sini Daud menggambarkan gembalanya sebagai hubungan yang sangat personal dan sangat intim. Daud tidak mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kami atau Tuhan adalah gembala umat manusia, tapi Tuhan adalah gembalaku. Menurut beberapa ahli Alkitab, gembala di Palestina pada zaman itu bahkan biasa memberi nama kepada masing-masing dombanya. Setiap domba punya nama. Dan karenanya seekor domba itu memiliki hubungan kedekatan yang personal, yang spesial dengan gembalanya. Saudara, frasa takkan kekurangan aku setelahnya adalah sebenarnya akibat logis dari keberadaan Tuhan sebagai gembalaku dan aku adalah dombanya. Domba yang bijak akan memilih untuk selalu berada dekat dengan gembalanya. Bahkan bisa terjadi jika seekor domba itu nakal atau mungkin tergoda keluar dari kawanan melihat yang lain kemudian keluar dari kawanan, sama seperti kita juga bisa demikian. Dan kemudian kita menjadi tersesat, tidak tahu jalan pulang. Domba yang demikian itu tetap bisa percaya dengan yakin bahwa gembalanya pasti akan mencarinya sampai dapat. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di Lukas 15 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya bacakan saudara. Lalu ia atau Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ayat yang kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang memiliki Tuhan sebagai gembalanya, dia memiliki semuanya. Karena itu pernyataan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku adalah sebuah pernyataan kebergantungan, kepemilikan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Nah saudara, perkataan takkan kekurangan aku itu kemudian dijabarkan di ayat-ayat selanjutnya. Ia membaringkan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ini sangat jelas menggambarkan bukan hanya penyediaan bagi kebutuhan jasmani bagi domba, yaitu rerumputan yang hijau dan air yang menyegarkan, saudara. Tapi ini juga mengandung arti Tuhan itu memberikan kedamaian, rasa aman, freshness, kesegaran bagi jiwa kita yang penat atau lelah karena tekanan-tekanan kehidupan yang kita bisa alami sehari-hari. Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Dia berjanji akan memberikan kelegaan, memberikan kesegaran, memberikan kekuatan yang baru bagi kita yang datang kepadanya. Selanjutnya dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hal ini berbicara mengenai Tuhan yang pasti akan memimpin langkah kita untuk kita berada di jalan yang dikehendakinya. Izinkan Dia menuntun kita di waktu-waktu yang tidak bisa kita prediksikan di hari-hari ini, saudara. Adalah benar bahwa jalan di mana kita dituntun Tuhan, tidak akan selalu menyenangkan. Ada kalanya Dia menuntun kita melewati wilayah yang berbahaya, lembah kekelaman. Namun ada janji penyertaan, perlindungan, dan bahkan juga penghiburan. Kadang yang sering terjadi adalah Tuhan tidak membawa kita keluar dari situasi yang tidak nyaman. Namun Tuhan ada di sana untuk menyertai, melindungi, dan menghibur kita selama dalam perjalanan tersebut. Dan pada waktu dan caranya, lembah kekelaman itu, masa pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu. Selanjutnya dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bagian ini bukan hanya berbicara mengenai penyediaan makanan, tetapi perayaan pesta, saudara. Bahkan di saat kita dikelilingi oleh musuh-musuh kita. Alkitab kita mencatat bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita selalu berhadapan dengan singa yang mengaum-ngaum, yang mengintimidasi, siap menyerang kita. Dan kita tahu kita juga berada dalam peperangan rohani yang konstan, melawan kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menyerang, melemahkan kita. Namun, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan bahkan throw a party, mempersiapkan pesta bagi kita, saudara. Saya suka sekali apa yang digambarkan atau dituliskan oleh Charles Spurgeon mengomentari ayat ini. Saya bacakan kutipannya. Seperti yang dilakukan seorang pelayan ketika dia membuka kain taplak meja dan menampilkan ornamen pesta untuk acara-acara yang biasa dilakukan, acara-acara yang diadakan dalam situasi damai. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang kebingungan, tidak ada yang terdistraksi atau terganggu. Musuh ada di depan pintu. Namun Tuhan asyik menyiapkan meja dan orang-orang percaya duduk dan menikmati hidangan seolah-olah semuanya dalam keadaan damai yang sempurna. Oh, itulah damai sejahtera dan rasa aman yang Allah berikan kepada umatnya bahkan di tengah-tengah keadaan yang paling sulit. Dan Mazmur 23 ini diakhiri dengan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah sebuah pengakuan iman, bahwa selalu akan ada kebaikan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, dan ada jaminan kebahagiaan kekal di rumah Bapa setelah kita mati nanti. Kebaikan Tuhan akan mengikuti kita selama kita hidup, dan kebahagiaan kekal akan bersama-sama kita setelah kita mati. Dia bukan hanya gembala kita selama di bumi, namun Dia juga adalah gembala kita di surga. Saya akan menutup dengan membacakan Mazmur 95 ayat 7 dan 8a. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini kiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu, bahwa Tuhan Kau sungguh adalah gembala kami.
takkan kekurangan kami. Dan kami bersyukur kami boleh memanggil Engkau, menyebut Engkau sebagai gembala kami. Karena Engkau telah berkorban, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang terbesar untuk mati mengorbankan diri-Mu, supaya kami yang percaya kepada Engkau tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Engkau telah memberikan segalanya bagi kami, kehidupan-Mu, bahkan Allah Kau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Bagaimana mungkin Engkau tidak memberikan hal-hal yang lain kepada kami? Ajar kami dalam waktu yang sulit ini untuk percaya Tuhan bahwa Engkau tetap memegang kendali, bahwa gembala kami jauh lebih kuat daripada segala kuasa kegelapan, dari segala sakit penyakit, dari segala hal tekanan yang berusaha menyerang kami. Ada gembala yang tidak akan meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami, Allah yang selalu menyediakan segala keperluan kami. Hamba-Mu berdoa bahkan kepada setiap kami yang mungkin selama ini belum menjadikan Engkau sebagai gembala, belum mempercayai karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Aku berdoa Tuhan, biar mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Yesus, Engkau adalah gembala kami yang baik, sehingga kami akan mulai mengenal Engkau dan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.